Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, welcome back with Ma'am Nana, and today we will be learning about stating capability and willingness. Okay student, today we are going to learn first to state that we can do something, yang artinya untuk memberitahukan atau mengekspresikan bahwa kita bisa atau mampu melakukan sesuatu. The second, to state that we will do something, yang artinya untuk memberitahukan atau mengekspresikan bahwa kita akan atau ingin melakukan sesuatu. Okay everyone, for the first material, Ma'am Nana will explain about stating capability. Okay students, what is stating capability? Capability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able, yang artinya dapat atau bisa. Oke, can, yang berarti dapat atau bisa atau mampu, dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Nah, berikut ini adalah rumus atau pola pada kalimat positif, yaitu S atau subject plus modal can plus V1. Nah, anak-anak, S itu sama dengan subject, yaitu contohnya I, you, he, she, it, we, you, and they. V1 sama dengan verb 1 yang artinya kata kerja bentuk pertama. Ingat, can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama, yaitu contohnya di bawah ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dalam kalimat positif. Look at the picture. I can walk. Saya bisa berjalan. I sebagai subjek, can sebagai modal can, walk sebagai verb 1. Contoh berikutnya adalah look at the picture. She can eat by herself. Dia perempuan bisa makan sendiri. Nah, perhatikan polanya ya. Nah, berikut ini ibu akan berikan contoh lagi. Look at the picture. They can read the book. Mereka bisa atau mampu membaca buku. Perhatikan polanya yang ibu garis bawahi. Nah, berikut ini adalah rumus atau pola pada kalimat negatif. Nah, yaitu subject plus can plus not plus V1 atau verb 1. Cannot yang berarti tidak dapat atau tidak bisa atau tidak mampu, yaitu untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan not atau cannot or can't. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dalam kalimat negatif. Look at the picture. She cannot sleep. Dia perempuan tidak bisa tidur. Nah, perhatikan polanya ya. Nah, contoh berikutnya adalah look at the picture. He cannot play soccer. Dia laki-laki tidak bisa bermain bola. Nah, perhatikan polanya juga ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah rumus atau pola dari kalimat tanya, yaitu kalimat interrogatif, yaitu can plus see plus V1. Pada kalimat tanya, can yang berarti dapatkah, bisakah, atau mampukah. Untuk membentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, maka can diletakkan di depan kalimat. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat interrogatif. Can she sing? Apakah dia bisa bernyanyi? Yes, she can. Ya, dia. No, she can't. Tidak, dia tidak bisa bernyanyi. Contoh berikutnya adalah can we run? Apakah kita bisa berlari? Yes, we can. Ya, bisa. No, we cannot or no, we can't.
Tidak, kita tidak bisa. Contoh lainnya adalah, can she cook? Bisakah dia perempuan memasak? Yes, she can. Ya, dia bisa memasak. No, she can't. Tidak, dia tidak bisa. Nah, berikut ini adalah rumus atau pola yang menggunakan question word pada kalimat tanya, yaitu question word plus can plus she plus verb 1. Oke student, menggunakan can dengan question word 5W plus 1H. Nah, anak-anak, berikut ini adalah macam-macam dari question word. Who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, how, bagaimana, why, kenapa. Nah, berikut ini adalah contoh dalam kalimat question words. Perhatikan polanya. Nah, contohnya, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Contoh berikutnya adalah, why can't you come to my house? Kenapa kamu tidak bisa datang ke rumahku? Nah, perhatikan pola pada kalimatnya ya. Contoh selanjutnya adalah, how can you fly a kite? Bagaimana kamu bisa menerbangkan sebuah layangan? Nah, perhatikan polanya pada kalimat question word. Nah, berikut ini adalah kata could yang artinya bisa atau mampu. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense. Selain past tense, could dimasukkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk past ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pola atau rumus kalimat pada could sama dengan can. Positif subject could verb 1, negatif subject could plus not verb 1, tanya could plus subject verb 1, question word could plus subject plus verb 1. Nah, berikut ini adalah contoh pada kalimat positif. Santi could walk 20 km away. Santi mampu berjalan sejauh 20 km. Nah, berikutnya adalah contoh negatif sentence, kalimat negatif. Contohnya, Dani could not dance. Dani tidak bisa menari. Perhatikan polanya ya. Nah, berikut ini adalah contoh pada kalimat tanya. Could she win the singing contest? Kemudian dijawab, yes, she could, or no, she couldn't. Berikut ini adalah contoh kalimat question word. What could your friend do to me? Apa yang temanmu bisa lakukan untukku? Nah, anak-anak, perhatikan pola pada kalimat. Bentuk be able to dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Be, am, is, are, or was, were dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Nah, anak-anak, perhatikan penggunaan to be. Di situ pronounnya dan to be present dan to be past. Nah, berikut ini adalah pola atau rumus pada kalimat be able to. Untuk kalimat positif, subject be able to plus verb 1, negatif subject be not able to plus verb 1, tanya be subject able to plus verb 1. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat positif yang menggunakan be able to. She is able to finish the job herself. Tony and Tini are able to collaborate. Nah, untuk berikutnya, pada kalimat past tense yang menggunakan able to, maka to be-nya menggunakan were sama was. Nah, contohnya perhatikan di sini ya. Nah, anak-anak, untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat ditambahkan not setelah to be atau be. Perhatikan polanya. Contohnya di bawah ini. Untuk membuat kalimat tanya, be diletakkan di depan kalimat ya. Nah, contohnya, is uncle be able to make a delicious cake? Yes, he is. No, he is not. Okay, student, the next material is about
willingness. What is willingness? Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk menyatakan willingness, kita dapat menggunakan modal will or would, yang berarti akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang dan would untuk bentuk lampau. Nah, berikut ini adalah rumus atau pola pada kalimat positif, yaitu subject plus will or would plus verb 1. Untuk negatif, subject, will or would plus not plus verb 1. Untuk interrogatif, with, would plus subject plus verb 1. Nah, berikut ini adalah contoh pada kalimat positif. I will visit your house. He would go there yesterday. Untuk contoh kalimat negatif yaitu I will not visit your house. He would not go there yesterday. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat interrogatif. Will you visit her house? Yes, I will. Not, I will not. Would he go there yesterday? Yes, he will. No, he will not. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya tentang materi hari ini? Okay, student, thank you for watching. And see you next time. Bye-bye.